Bab 114. Sayang, kamu kemana? Gumam Davin kian resah. Astagfirullah, kenapa aku gak telepon saja, lanjutnya sembari menepuk keningnya sendiri. Setelah mengeluarkan ponsel dari saku celananya, Davin kembali menghubungi nomor sang istri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ark. Davin mengerang kesal saat mendengar suara operator yang menjawab panggilan darinya. Dengan langkah 1000, ia bergegas kembali ke ruangan Pak Lukman. Ia berpikir mungkin saja Ayu sudah berada di sana dan mereka berselisih jalan. Nyatanya, saat sampai, kaki Davin mulai lemas menyadari jika di ruangan itu hanya ada Bu Ratih yang sedang menunggui Pak Lukman yang sedang tertidur. Ketemu? Tanya Bu Ratih dengan raut wajah cemas. Davin menggeleng lemah. Hatinya mulai kalut dan takut. Pikirannya pun mulai berkelana dan berprasangka buruk semakin menjejali kepalanya. 126. Untuk terakhir kalinya, Alisya menikmati sarapan bersama Umi Aminah sambil bercengkrama hangat. Meski hanya berteman lauk tumis pucuk daun ubi yang dipetik dari belakang rumah dan mendoan tempe yang tak lagi hangat, keduanya nampak sangat menikmati sarapan tersebut. Biar saya bantu, Umi, kata Alisya saat mereka menghabiskan makanan dalam piringnya masing-masing. Gak perlu. Biar Umi saja, cegah Umi Aminah. Tolong, Umi. Sebelum pulang, izinkan saya membantu Umi meski hanya membereskan piring dan mencucinya. Saya tidak tahu lagi harus membalas kebaikan Umi dengan cara apa lagi, pinta Alisya mengiba. Ya Allah, Nak. Apa yang Umi lakukan ikhlas, gak mengharapkan balasan apa-apa. Umi hanya berharap Nak Alisya sehat selalu agar bisa main ke sini lagi kapan-kapan. Pokoknya Umi tunggu. Balas Umi Aminah dengan tatapan tulus. Saya pasti ke sini lagi, Umi. Makanya izinkan saya sedikit membantu Umi agar nanti tak sungkan untuk numpang makan lagi, kelakar Alisya diakhiri kekahan pelan. Nak Alisya ini ada-ada saja. Masa dibilang numpang makan segala. Ini kan namanya menjamu tamu. Umi Aminah menepuk pelan punggung Alisya. Ya sudah kalau Nak Alisya memaksa. Tolong bereskan, ya, lanjut Umi Aminah. Alisya mengangguk antusias lalu merapikan beberapa piring kotor bekas dirinya dan Umi Aminah makan. Pun bekas mendoan juga tumis pucuk daun ubi yang sudah sama-sama kosong. Setelahnya, ia membawa semuanya ke kamar mandi dan mencucinya di sana. Maklum, di rumah Umi Aminah tak ada tempat mencuci piring khusus hingga semua aktivitas dilakukan di kamar mandi. Setelah selesai mencuci piring, ia langsung mandi sekaligus mencuci baju daster yang digunakannya. Tak etis rasanya jika ia pergi sambil meninggalkan pakaian kotor bekas pakai dirinya. Hanya dalam waktu setengah jam saja, Alisya sudah siap. Tubuhnya sudah terbalut kaos lengan pendek dan jeans yang begitu ketat di badan. Baju yang sama yang dikenakannya saat peristiwa pingsannya ia di malam itu. Umi, saya pamit, ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Umi senantiasa disehatkan, tutur Alisya dengan sendu. Umi Aminah mengangguk kecil dengan mata berkaca-kaca. Maaf kalau selama tinggal bersama Umi, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Nak Alisya ya. Enggak, Umi. Gak ada sama sekali, sambar Alisya buru-buru. Justru saya minta maaf karena banyak merepotkan Umi, lanjut Alisya. Gak repot sama sekali, elak Umi Aminah. Oh, iya, titip salam untuk Raihan ya, Umi. Tolong sampaikan terima kasih juga untuknya, lanjut Alisya. Umi Aminah lekas mengangguk. Nanti Umi sampaikan. 127. Kini giliran Alisya yang mengangguk dengan seulas senyum getir. Ia pun lekas mengulurkan tangannya pada Umi Aminah lalu mencium punggung tangan wanita paruh baya tersebut. Assalamualaikum, Umi, tuturnya dengan suara bergetar. Waalaikumsalam. Umi Aminah menyahut dengan sendu. Matanya yang tak lagi terlalu awas tanpa bantuan kacamata itu menatap Alisya yang mulai berbalik dan berjalan meninggalkan teras rumahnya. Sementara Alisya mulai melangkah dengan berat.
Menyusuri gang kecil yang di kanan dan kirinya dipenuhi beberapa rumah yang tak kalah sederhana dari rumah Umi Aminah. Saat menemui persimpangan jalan, Alicia sempat menoleh. Ia tersenyum melihat Umi Aminah masih berdiri memperhatikan dirinya lalu melambaikan tangan pelan. Setelahnya, Alicia berbelok lalu berjalan menuju jalan besar yang jaraknya tak terlalu jauh. Beruntung, di saku celana jeans yang digunakannya, terselip selembar uang berwarna merah hingga ia bisa menggunakan uang itu untuk ongkos taksi menuju rumahnya. Hampir 1 jam Alicia menaiki taksi. Setelah membayar tarif, ia lekas turun lalu berjalan menuju rumahnya. Rumah orang tuanya lebih tepatnya. Di depan pintu rumah yang tertutup rapat itu, Alicia berdiri. Dia sempat menghela napas panjang sebelum akhirnya mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Sahutan salam terdengar berbarengan dengan pintu yang mulai terbuka. Menampilkan sosok wanita yang tak lagi muda tapi masih terlihat cantik dan modis. Alicia. Mata Alia, ibunya Alicia itu sempat membulat tak percaya. Karena seumur-umur, setiap putrinya itu pulang, tak pernah sekalipun mengucap salam. Hanya suara bel yang terus-terusan mengalun dengan tak sabaran. Ibu. Alicia menyapa dengan senyuman hangat. Ia juga langsung mengambil tangan sang ibu dan mencium punggung tangan ibunya itu Taksim. Tentu saja hal itu semakin membuat Alia terbengong-bengong dengan perubahan sang putri. Matanya bahkan sampai tak berkedip saking masih dibuat terkejut. Maaf Alicia baru pulang, katanya sambil berjalan memasuki rumah. Oh, iya, gak apa-apa. Tapi kamu gak apa-apa kan? Tanya sang ibu. Alicia menggeleng cepat. Gak apa-apa, Bu. Hanya, ada beberapa pekerjaan kemarin, elaknya. Syukurlah. Kalau gitu sekarang kamu istirahat, ya. Pasti lelah kan? Atau kamu mau ibu bikinkan sesuatu? Tanya Alia perhatian. Tak terasa hati Alicia menghangat mendengar perhatian tersebut. Rasanya, sudah lama sekali ia tak diperhatikan seperti itu oleh sang ibu. Nanti saja, Bu. Sekarang Alicia mau istirahat saja dulu, jawabnya sambil mengerjapkan matanya, mencoba menahan agar buliran bening itu tak tumpah. Baiklah. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja sama ibu, ya, timpal Alia lembut. 128. Alicia mengangguk haru. Ia pun gegas berbalik lalu berjalan menuju kamarnya. Masuk ke sana lalu menutup pintunya rapat-rapat. Di balik pintu yang sudah tertutup, ia bersandar. Bibirnya melengkungkan senyuman tapi matanya menjatuhkan setetes air. Bahagia, haru, semuanya bercampur menjadi satu. Akhirnya aku melihat ibuku yang dulu. Ibu yang penuh kelembutan dan kasih sayang, gumam Alicia dengan mata semakin merebak. Di tepian tempat tidur, Alicia sempat merenung. Lah berpikir, mungkin perubahan ibunya dulu akibat ulah dirinya juga. Dia yang dulu kadang pulang dalam kondisi mabuk, dini hari, bahkan tak pulang sama sekali. Alicia, apa-apaan kamu? Mau jadi apa, kamu? Hah? Pagi buta seperti ini baru pulang. Mana sempoyongan seperti itu? Bentak Alia kala itu. Cek, ibu apaan sih? Berisik. Aku mau tidur, ngantuk. Timpal Alicia tanpa mengindahkan sang ibu yang menangis melihat kelakuan sang putri. Belum lagi kelakuan sang suami yang juga tak pulang dan diyakini sedang bersenang-senang dengan gundiknya. Membuat Alia kian berubah dari hari ke hari. Dia yang awalnya istri dan ibu yang lemah lembut, berubah menjadi istri dan ibu yang pemarah. Tekanan mental dari semua sisi menghancurkan kewarasannya. Satu hal yang Alicia sesali, kenapa ibunya itu masih saja bertahan padahal sang suami terang-terangan sering main serong di belakang. Pun Alicia menganggap jika ibunya itu kurang tegas hingga ayahnya tak pernah kapok dan berhenti bermain gila. Hal itulah yang membuat Alicia semakin memberontak dan kehilangan arah. Dia hidup seenaknya tanpa memikirkan sebab dan akibat yang akan menimpa dirinya. Hingga akhirnya kini, hidupnya benar-benar rusak. Alicia menghela napas panjang saat menyadari jika penyakit berat sedang bersarang di tubuhnya kini.
Tentu saja akibat pergaulan dan kenakalannya yang kebablasan. Namun, ia sudah bertekad akan segera mendatangi dokter untuk konsultasi dan melakukan proses pengobatan. Entah akhirnya akan sembuh total, atau mungkin tetap terpapar sampai takdir memintanya untuk pulang. Bukan hanya Alicia yang kembali pulang, tapi juga Riri. Meski merasa masih berat untuk meninggalkan RS, namun ia tetap pulang ke rumah sang suami. Setidaknya, Riri merasa lega saat pulang karena ayah tirinya sudah menjalani operasi dengan lancar. Hanya menunggu kepulihan hingga akhirnya bisa segera pulang ke rumah. Akhirnya kamu pulang juga. Sambut Bu Riana saat membukakan pintu untuk Riri. Tadinya Riri mau nginap lagi, tapi Mama nelepon terus-terusan, balas Riri sambil mencium punggung tangan ibu mertuanya itu. Wajar, Mama kan khawatir sama cucu Mama. Ibu hamil gini mana boleh berlama-lama di RS. Bahaya, banyak sarang penyakit, timpal Bu Riana seraya kembali menutup pintu. Tumben-tumbenan. Biasanya juga Mama gak khawatir, sahut Riri. Siapa bilang? Tentu saja Mama khawatir. Cuma Mama gak nunjukin aja, sangkal Bu Riana cepat. Oh, iya. 129. Bapakmu gimana kondisinya? Lanjut Bu Riana mengalihkan pembicaraan. Baru habis operasi. Alhamdulillah lancar. Hanya saja, mungkin meski nanti sudah pulih pun, Bapak tidak bisa beraktivitas normal seperti dulu lagi. Karena kakinya cedera parah. Pemasangan pen hanya sedikit membantu tapi tak bisa memulihkan seutuhnya, beber Riri dengan sendu. Bapakmu gak bisa kerja lagi dong nanti? Tanya Bu Riana. Sepertinya enggak. Gak mungkin juga kan Bapak kembali kerja di pabrik dengan kondisi kaki yang seperti itu. Balas Riri. Kasian. Pasti abis ini ngandelin saudara tirimu sama suaminya, tebak Bu Riana. Ceceka cek-cek, lanjut Bu Riana berdecak sambil geleng-geleng kepala. Memangnya kenapa? Wajar kalau ngandelin Ayu, toh Ayu memang anaknya Bapak. Orang keluarga Mama aja yang bukan siapa-siapa Ayu, dibantuin kok, todong Riri dengan gemas. Sembarangan. Kalau keluarga kita bukan dibantuin cuma-cuma, tapi menjalin kerjasama. Sama-sama mencari keuntungan. Tentu saja beda dengan keluargamu itu yang mengandalkan Ayu seutuhnya. Tanpa ada timpal balik. Kamu tahu bahasa kerennya apa? Benalu. Bu Riana sampai mengejak kata benalu dengan begitu lantang. Tentu saja hal itu membuat Riri begitu tersinggung. Makanya kamu juga macam-macam, jangan banyak tingkah. Jangan sok-sokan ngancam lagi mau pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuamu. Siapa yang mau manggung nafkah sehari-hari dirimu? Makan tiap hari. Dikiranya beras gak perlu dibeli. Lauk, sayuran, minyak, kebutuhan sumur, dan semua kebutuhan rumah lainnya. Apa kamu mau ngandelin Ayu sama suaminya juga? Gak tahu malu? Lanjut Bu Riana habis-habisan. Riri masih punya kaki sama tangan, Ma. Riri bisa kerja apa saja yang penting halal, sambar Riri cepat. Cek, siapa juga yang mau mempekerjakan wanita hamil seperti kamu? Balas Bu Riana geram. Kalau dicari mungkin saja ada. Cuma masalahnya kan, selama ini Riri gak nyari. Riri masih saja terus menyahut. Oh, iya. Kalau bukan Riri yang mengiba pada Ayu untuk menerima perjanjian kerjasama, suami Ayu juga belum tentu setuju. Bukankah itu artinya, perjanjian kerjasama itu hasil kerjaku juga? Lanjut Riri. Iya. Toh nanti juga kamu yang ikut merasakan manfaatnya, timpal Bu Riana kesal. Sudah ah. Lebih baik kamu cepat bersih-bersih. Bantu Mama siapkan buat makan malam, lanjut Bu Riana. Loh, bukannya kata Mama, hari ini asisten rumah tangga akan datang. Riri kira sudah ada, tanya Riana keheranan. Belum ada. Katanya orangnya berhalangan, jawab Bu Riana. Riri memutar bola mata diam-diam. Pantas saja ibu mertuanya itu sampai berkali-kali menelepon meminta pulang. Ternyata bukan karena benar-benar peduli pada dirinya dan kehamilannya,
Tapi karena tak ada yang membantu wanita paruh baya itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah termasuk memasak. Ya sudah. Riri mandi dulu. Mama siap-siapkan saja dulu bahannya. Nanti Riri bantuin masak, balas Riri tak bisa menolak. Bu Riana mengangguk pelan. Ia langsung berlalu menuju dapur karena sore akan segera menyapa. Sementara Riri langsung ke kamar untuk mandi dan mengganti baju. Ia juga sempat mengirim pesan kepada sang suami untuk segera pulang karena dirinya sudah menunggu di rumah. 130. Aku kan suruh langsung pulang. Kok malah telat? Kemana dulu? Ini bukan akhir bulan di mana banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, cecar Riri saat suaminya itu masih saja pulang dengan terlambat meski hanya selisih 1 jam. Ada pekerjaan tambahan. Dikiranya pekerjaan setiap harinya itu sama gitu. Kadang nyantai kadang sibuk banget sampai pulang aja harus telat, elak Romi. Udah deh jangan banyak tanya. Mending kamu buruan siapin baju ganti, aku mau langsung mandi, gerah. Lanjut Romi seraya melempar ke meja yang digunakannya sembarang. Setelahnya, ia langsung berjalan menuju kamar mandi. Riri hanya menghela napas berat dengan kelakuan suaminya itu. Ia melangkah kemudian berjongkok untuk memungut kemeja tersebut. Saat ia akan meletakkan kemeja berwarna biru langit tersebut ke keranjang cucian, matanya sempat memicing saat menatap noda yang begitu jelas. Loh, ini kan noda lipstik. Kenapa ada di kemeja Mas Romi? Gumam Riri dengan hati panas membara. Dengan langkah geram, ia berjalan lalu menggedor pintu kamar mandi. Mas, buka. Cepat keluar. Bentak Riri. Ia tak bisa menahan rasa cemburunya meski untuk sesaat. Kamu apa-apaan sih? Aku kan lagi mandi. Romi menyembulkan kepalanya yang masih penuh dengan busa Shem 00. Kenapa kamu keramas segala? Apa yang abis kamu lakuin? Todong Riri dengan sorot kemarahan yang menyala. Kamu ngomong apa sih? Makin ngaco aja. Tentu saja karena aku abis kerja. Panas, gerah, kepala gatal, makanya keramas, jawab Romi dengan tatapan tajam. Bohong. Kamu pasti abis ketemu sama wanita lain kan? Ini buktinya. Ada noda lipstik di kemejamu, tuduh Riri dengan tatapan kian marah. Main tuduh sembarangan aja. Siapa tahu itu cuma noda lipstik rekan kerja di kantorku. Mungkin gak sengaja, elak Romi. Udahlah, aku mau lanjut mandi. Peri ini mataku, lanjutnya sembari kembali menutup pintu. Mas, aku belum selesai bicara. Pokoknya nanti selesai mandi, kamu harus jelaskan semuanya. Aku gak percaya dengan alasan gak logis darimu tadi, sentak Riri sambil menggedor pintu kamar mandi. Di tempat berbeda, Davin masih tegang karena menghilangnya Ayu. Dia sudah mencoba berkeliling ke beberapa tempat yang kemungkinan besar dikunjungi istrinya itu. Setelah tadi sempat mencari ke musola dan parkiran, Davin pun mencari ke arah taman juga ke kantin RS. Dia berpikir mungkin saja Ayu ingin memakan sesuatu. Nyatanya, Davin tetap tak menemukan istrinya itu. Astagfirullah, Yu. Kamu kemana sebenarnya? Tolong jangan buat aku panik dan takut seperti ini. Gumam Davin dengan perasaan tak karuan. Jika menyangkut tentang istrinya itu, Davin memang selalu merasa lemah. Sebab, istri dan calon bayinya lah sumber kekuatannya saat ini. Di tengah kekalutan itu, Davin menyempatkan diri menelepon Ricky. Dia berpikir, mungkin saja Ayu pulang lebih dulu meski itu rasanya mustahil sekali. Apa Ayu ada di rumah? Tanya Davin langsung ke inti begitu Ricky menengangkat panggilan. 131. Mbak Ayu. Bukannya istri bos masih di rumah sakit? Ricky malah balik bertanya karena tak tahu apa-apa. Oh, iya. Baiklah kalau gak ada, balas Davin lesu. Memangnya kenapa, bos? Semuanya baik-baik saja kan? Ricky bertanya lagi karena menangkap suara panik dari bosnya itu. Gak apa-apa. Hanya itu yang bisa Davin katakan. La tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Terlebih jika Pak Damar mengetahui kabar ini.
Laki-laki sepuh tersebut pasti akan ikut panik dan tegang. Syukurlah kalau semuanya baik-baik saja, timpal Ricky. Oh, iya. Pengawal yang bos minta sudah ada, lanjut Ricky melapor. Baguslah. Nanti aku temui dia. Sekarang aku tutup dulu teleponnya. Balas Davin sembari memutus panggilan. Karena tak kunjung berhasil menemukan keberadaan sang istri di sekitar RS, Davin pun berinisiatif menemui petugas RS dan meminta izin untuk mengakses CCTV. Beruntung petugas RS langsung memberi izin. Dan kini, Davin sedang duduk di depan layar sembari memperhatikan tiap detik yang dilalui tadi. Nah, ini dia. Gumam Davin saat berhasil menemukan rekaman CCTV saat Ayu keluar dari ruangan Pak Lukman.